semua, saya Ahmad Fikron. Saat ini saya berada di kampus BINUS Anggrek. Jadi tepatnya untuk di wilayah Kemanggisan itu memiliki 3 kampus. Kampus Anggrek, kampus Syadan, dan juga kampus Kijang. Nah, saat ini saya yang akan mengajak teman-teman untuk mengelilingi kira-kira tempat apa aja yang minimal teman-teman harus tahu ketika teman-teman ada di BINUS Anggrek. Oke? Nah, kalau di belakang saya tepat, kalau teman-teman nanti masuk lewat pintu depan yang ada di jalan raya, teman-teman akan langsung ketemu salah satu ruangan yang teman-teman juga harus tahu, yaitu admisi. Yuk kita masuk admisi. Halo Kak, kira-kira kalau misalkan kita di admisi bisa apa aja Kak yang didapat oleh teman-teman BINUSIAN 2024? Pertama sih pasti tentang admission info ya, mulai dari pendaftaran, terus juga pembayaran, dan juga program-program apa aja yang ditawarkan oleh BINUS, seperti program jurusan kuliahnya atau enrichment-nya, seperti itu, dan juga untuk pembuatan flashcard bisa di sini. Oke, jadi teman-teman ketika nanti pengen mendapatkan layanan yang sudah disebutkan kakaknya tadi, teman-teman datang, masuk, dan mengambil nomor antrian di situ. Setelah itu teman-teman akan masuk ke dalam admisi untuk mendapatkan layanan tersebut. Yuk, kita masuk. Ya, ketika teman-teman nanti sudah mendapatkan nomor antrian di depan, contohnya seperti ini. Teman-teman akan dipanggil oleh staf admisi untuk mendapatkan layanan. Nah, puas kita dari dalam admisi, teman-teman kalau misalkan teman-teman dari pintu depan, teman-teman bisa masuk ke gedung ini lewat sisi kanan atau sisi kiri admisi. Tinggal dipilih aja. Yuk, saya coba lewat sisi kiri admisi. Mari kita masuk dan cari tempat apa lagi yang teman-teman harus tahu ketika teman-teman ada di BINUS Anggrek. Teman-teman bisa lewat sini atau lewat bawah. Kalau di bawah langsung ke basement. Ini bisa langsung masuk ke Nah, teman-teman, saya sudah berada di dalam gedung BINUS Anggrek. Nah, ketika teman-teman sudah masuk lewat pintu sebelah kanan atau kiri admisi, teman-teman akan langsung ke salah satu tempat yang teman-teman juga harus tahu ketika ada di BINUS Anggrek, yaitu Lecture Service Center. Yuk kita masuk. Nah, saya sudah di dalam LSC. Jadi teman-teman, untuk BINUSIAN 2024 di LSC ini, teman-teman biasanya digunakan untuk bimbingan ke dosen atau ketemu dosen, atau misalkan teman-teman pengen submit tugas ke loker dosen teman-teman. Dia di belakang saya itu ada loker dosen. Teman-teman kalau misalkan mau submit tugas, diminta untuk dosen di submit di loker, teman-teman datang ke sini. Dan juga tepatnya di sini punya layanan untuk mahasiswa, yaitu terkait perkuliahan dan juga ujian. Jadi teman-teman kalau misalkan ada permasalahan tentang ujian ataupun perkuliahan, bisa datang ke sini, ketemu langsung kakak-kakak. Keluar kita dari LSC, saya akan membawa teman-teman ke salah satu ruangan juga yang teman-teman harus tahu ketika ada di BINUS Anggrek. Setelah dari LSC yang tadi, saya akan membawa teman-teman, kita masih di lantai 2, ke ruangan BINUS Entrepreneur Center dan juga Alumni Relation Office. Jadi untuk teman-teman di sini, teman-teman bisa mendapatkan layanan tentang kewirausahaan dan juga hal yang berbau atau menyangkut tentang alumni BINUS. Nah,
Kalau teman-teman masuknya dari pintu depan tadi yang sebelah admisi, teman-teman kan langsung ke lantai 2 ya. Saya pengen mengajak teman-teman ke lantai 1 atau lantai dasarnya terlebih dahulu. Nah, di lantai 1 ada apa? Yuk kita turun ke satu lantai. Di kampus Anggrek itu ada yang unik teman-teman. Ada ATM 20.000 aja. Yuk coba kita tarik uang. Please enter your personal identification number. Your transaction is being processed. Saya saat ini berada di food court kampus Anggrek ya teman-teman, di lantai dasar. Lantai dasar ini seperti yang bisa kita lihat saat ini. Nah, di lantai dasar ini juga ada tempat yang teman-teman juga harus tahu ketika teman-teman ada di BINUS Anggrek. Yang pertama ada SSC, Student Service Center. Ketika di food court, belakang lift, ada di sebelah kanan. Dan juga LKC atau perpustakaan ada di sini. Kita ke sana. Saya saat ini sudah berada di depan perpustakaan ya. Ada tulisannya perpustakaan, dan juga di sini ada logo BINUS University. Biasanya teman-teman kalau lulus habis sidang, mereka foto-fotonya di sini untuk yang sidang di kampus Anggrek. Oke. Nah, saya coba masuk ke dalam. Ketika masuk, teman-teman jangan langsung masuk ke dalam ya. Tentunya kalau misalkan teman-teman membawa barang atau dalam hal ini adalah tas, teman-teman bisa taruh di dalam locker dulu. Nah, cara masuknya teman-teman juga wajib harus menggunakan BINUSian Cartesian atau kertas. Ditapping, baru bisa masuk. Setelah masuk, teman-teman juga akan ada pelayanan dari petugas kampus untuk teman-teman langsung mengambil kunci sesuai yang teman-teman taruh barangnya. Letakkan barang, kita langsung masuk lewat lorong ini untuk ke dalam perpustakaannya. Nah, sebagai informasi teman-teman, di sini teman-teman bisa mendapatkan layanan yang pertama masalah peminjaman buku. Buku yang ada di perpustakaan teman-teman bisa pinjam. Kemudian ada bagian juga referensi. Teman-teman jika nantinya mengerjakan semisal riset dan lain sebagainya, teman-teman bisa datang dan mencari referensi ke petugas yang ada di sini. Bisa nanya juga. Uniknya jadi perpustakaan Anggrek itu terdapat salah satu ruangan yang asik banget untuk teman-teman baca-baca atau untuk belajar bareng, yaitu recreation room. Yuk kita masuk. Selamat datang di recreation room. Di dalam recreation room juga terdapat meeting room yang teman-teman bisa pinjam ke petugas yang ada di dalam sini. Puas kita dari perpustakaan, yuk kita ke salah satu tempat yang juga teman-teman harus tahu ketika ada di BINUS Anggrek. Oke, salah satu tempat yang juga teman-teman harus tahu ketika ada di BINUS Anggrek yaitu Student Service Center. Masuk ya, teman-teman pastikan teman-teman membawa BINUSian Cartesian untuk mendapatkan layanan tentunya.
Teman-teman silakan datang, masuk dan tap aplikasi kalian di sini. Keluar nama dan pilih layanan. Ketika teman-teman sudah tapping, teman-teman akan mendapatkan nomor dan silakan tunggu di sini. Di tempat login. Apa aja di SSC? Kita tanya langsung ke petugasnya. Kira-kira bisa dapat apa aja Kak di sini Kak? Tugas services center adalah unit untuk mahasiswa dapat berkonsultasi seputar perkuliahan seperti informasi pembayaran, informasi registrasi mata kuliah, kemudian informasi jadwal mata kuliah, kemudian ujian dan lain sebagainya. Ketika student datang ke sini mengambil antrian, kemudian nanti ada staff yang memanggil antrian kalian, kemudian kalian bisa dilayani oleh petugas yang menangani. Oh iya teman-teman, sampai. Nah di Anggrek juga terdapat ruangan pre-bidang yang tepatnya sebelum ke ruangan Student Service Center atau SSC yang tadi. Jadi teman-teman bisa kalau misalkan lagi berkegiatan di kampus, khususnya kampus Anggrek, merasa kurang enak badan, bisa datang ke klinik di lantai dasar. Oke. Nah, setelah tadi dari lantai 2, saya saat ini berada di lantai 3. Oh iya teman-teman, teman-teman juga harus tahu cara membaca ruangan-ruangan kelas yang ada di Binus Anggrek. Contohnya seperti ini. Nah, kalau di sini tertera 323, artinya ruangan ini lantai 3, nomor 23. Kalau misalkan 401, artinya lantai 4, ruang 10. Gitu teman-teman bacanya ya. Nah, untuk yang sisi sini, ini sisi ganjil teman-teman. Sisi ganjil, dan yang di sana sisi genap. Ini tadi kita di ruang rekreasi perpustakaan. Oke, saya akan coba tunjukkan salah satu tempat juga yang perlu teman-teman tahu ketika di Anggrek, khususnya lantai 3. Salah satu tempat yang di lantai 3 yang teman-teman juga harus tahu adalah ruangan exhibition hall. Tepatnya di barisan tadi sangat dan ganjil sekarang genap. Oh ya, sekalian aja kalau gitu coba kita intip salah satu kelas yang ada di Binus Anggrek. Nah, kalau ini artinya 324, lantai 3, ruang 24. Yuk kita masuk. Ini adalah salah satu contoh kreatif kelas yang ada di kampus Anggrek. Nanti ketika teman-teman kuliah di kampus, inilah sedikit suasana ruang kelasnya. Sabar mas. Ya, setelah kita coba ngintip salah satu kelas yang ada di kampus Anggrek, kita ke tujuan kita utama yaitu exhibition hall. Jadi kita udah di exhibition hall teman-teman. Di ruangan ini juga biasanya digunakan untuk teman-teman yang menyelenggarakan kegiatan semacam seminar, workshop dan lain sebagainya. Termasuk rekan-rekan juga bisa memanfaatkan ruangan ini untuk berkegiatan di kampus. Lokasinya di lantai 3, paling ujung. Teman-teman bisa gunakan fasilitas ruangan ini. Oke teman-teman, di belakang exhibition hall sebenarnya ada satu tempat juga yang teman-teman perlu ketahui ketika teman-teman pengen misalkan student exchange atau bekerja sama dengan mitra-mitra Binus yang ada di luar negeri, yaitu kantor international office di sini. Oke, dari lantai 3 kita naik satu lantai ke lantai 4. Ingat teman-teman, ketika menggunakan eskalator, sebelah kiri untuk diam, sebelah kanan untuk diangkat. Saya menuju ke salah satu tempat yang teman-teman harus banget tahu nih ketika di Binus Anggrek, khususnya di lantai 4. Saya akan membawa teman-teman ke salah satu ruangan yang paling bagus di Binus Anggrek, yaitu auditorium kampus.
saya berada di dalam auditorium kampus Anggrek. Seperti yang teman-teman lihat, belakang saya ada panggung dengan layar yang begitu besar dan kursi-kursi yang sangat nyaman. Tempat ini biasanya digunakan untuk kelas besar ataupun kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh teman-teman mahasiswa. Teman-teman juga bisa menggunakan fasilitas ini untuk berkegiatan di kampus. Yuk, aktif di kampus. Ini adalah salah satu contoh tempat duduknya teman-teman. Jadi di auditorium ini kapasitasnya sampai 600 orang. Jadi teman-teman kalau misalkan punya kegiatan, punya rencana pengen buat kegiatan semacam lomba, seminar, talkshow, di sini bisa menampung sampai 600 orang. Auditorium, di depan auditorium ada Hall of Fame, alumni alumni sukses dan minus. Dan satu lagi teman-teman, ketika teman-teman di lantai 4 ada satu tempat yang teman-teman juga perlu tahu tempat ini, yaitu ruangan SDC, Student Development Center. Nah di SDC ini teman-teman bisa mendapatkan layanan khususnya pengembangan soft skill. Teman-teman bisa request training seperti public speaking, leadership dan lain sebagainya, atau yang teman-teman sekarang mungkin sedang butuhkan, teman-teman bisa datang ke sini. Dan juga untuk freshman leader atau yang mendampingi teman-teman selama orientasi saat ini. Tadi dari lantai 4, saat ini saya berada di lantai 5 teman-teman. Saya pengen mengajak ke salah satu tempat yang teman-teman harus tahu ketika ada di kampus Anggrek, khususnya di lantai 5. Yuk. Saya saat ini sudah di depan ruangan SASC. Ini adalah unit yang juga teman-teman perlu tahu ketika ada di kampus Anggrek, khususnya lantai 5. Di sini teman-teman bisa mendapatkan layanan untuk student disabilities, counseling, dan juga mentoring. Sepertinya ada proses di sini. Kita coba ke ruangan mentoringnya ya. Yuk masuk. Nah ini adalah ruangan mentoring teman-teman. Jadi teman-teman ketika melakukan mentoring difasilitasi oleh BINUS salah satu ruangan dedicated untuk melaksanakan mentoring. Tapi yuk kita coba cari tahu apa sih yang ada di mentoring ini. Masuk kita tanya ke kakak staff. Saat ini saya sudah di depan kakak mentoring BINUS gitu ya. Mari coba kita tanya-tanya, kira-kira BINUSnya bisa dapat apa aja nih kak ketika mereka ingin mendapatkan layanan mentoring di sini, di SASC ini. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman merasa kesulitan dalam perkuliahan, teman-teman bisa datang ke kami, tanya-tanya apakah ada mentor atau tutor yang bisa kami teman-teman. Biasanya untuk teman-teman di semester 1 dan 2 kami punya program mentoring, di mana kita melakukan beberapa kelas dengan mata kuliah tertentu yang bisa membantu teman-teman untuk menjalankan pembelajaran pengajaran nanti akan dari kakak kelas teman-teman juga. Jadi teman-teman bisa buat masuk daftar kelasnya, mungkin ini mudah-mudahan bisa Yuk mentoring. Dari lantai 5, saya saat ini berada di lantai 7. Ada salah satu unit yang juga teman-teman perlu tahu ketika teman-teman ingin melakukan salah satu kegiatan yang khususnya dalam bidang riset, yaitu bagian riset teknologi transfer BINUS di lantai 7. Lantai 8. Oke teman-teman, setelah tadi dari lantai 7, ruang 700 atau RTTO,
Sekarang saya berada di lantai 8 dan di belakang saya adalah salah satu ruangan yang teman-teman juga perlu tahu ketika berada di BINUS Anggrek. Khususnya di lantai 8, yaitu ruang 800 atau aula lantai 8. Yuk kita masuk. Saat ini saya di aula lantai 8 Kampus Anggrek. Di aula ini biasanya juga digunakan sebagai kegiatan kemahasiswaan, semisal seminar, perlombaan, talkshow dan lain sebagainya, dan juga kuliah besar. Nah, teman-teman juga dapat menggunakan fasilitas ini untuk semisal menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti yang saya bilang sebelumnya. Kapasitas untuk ruangan ini sebanyak 300 orang. Di belakang saya adalah ruangan yang perlu teman-teman tahu juga, yaitu Faculty Lounge atau di ruang kelas gabungan antara 801 dan 803. Yuk, coba kita masuk. Ini adalah Faculty Lounge kita. Jadi ruangan ini juga sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan, training, dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa memanfaatkan fasilitas ruangan ini untuk beraktivitas. Nah, ruangan ini maksimal kapasitasnya 150. Silakan disesuaikan dengan apa yang teman-teman mau. Di lantai 8, saya kembali lagi ke lantai dasar atau lantai 1, yang mana belakang saya ini tadi food court. Nah, di lantai dasar terus ke belakang kita akan menjumpai di sana gedung parkir mobil dan musola. Yuk coba kita ke sana. Belakang saya adalah Masjid Kampus Anggrek. Saya juga akan membawa teman-teman ke salah satu tempat yang teman-teman perlu tahu ketika ada di BINUS Anggrek, khususnya yang suka olahraga, pasti suka banget. Yuk. Oke, tempat berikutnya adalah BIHAP, teman-teman. Memang tempatnya berada tepat di bawah parkiran mobil untuk mahasiswa. Yuk kita coba tahu apa aja di dalam BIHAP ini. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sebelah kanan saya ini ada tempat yang sangat nyaman untuk berdiskusi ataupun bekerja kelompok gitu ya. Ini terbuka untuk seluruh mahasiswa umum di seluruh kampus bisa juga datang ke sini. Dan yang di sebelah kiri saya ini ada ruangan khusus untuk track engagement entrepreneur track. Jadi nanti yang memilih untuk engagement program entrepreneur akan di sini dibimbing oleh coach-coach yang ya setelah dari yang tadi. Di BIHAP juga ada tempat yang nyaman banget untuk teman-teman bisa berolahraga. Ya, di BIHAP ada gymnya teman-teman. Ada tempat gym dan juga tempat senam atau zumba. Ini teman-teman juga bisa menggunakan fasilitas